Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita masuk ke mata pelajaran atau materi, terlebih dahulu kita berdoa. Ketuanya siapa? Saya Ibu. Yuk, ketuanya berdoa. Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Ada yang nggak berangkat pada siang hari ini? Ada Bu. Siapa namanya? Baik, tadi. Kenapa dia nggak berangkat? Oke Bu. Ada lagi selain dia? Ada Bu. Siapa? Si Lela. Lela. Kenapa? Kalau Lela nggak tahu Bu. Berarti tidak ada keterangan ya? Iya Bu. Baik, kita pada siang hari ini akan membahas tentang Khalifah Ar-Rasyidin. Nah, Khalifah Ar-Rasyidin ini ada yang tahu jumlahnya ada berapa? 4. Yuk, siapa aja sebutin? Abu Bakar. Abu Bakar. Terus? Umar bin Khattab. Umar. Utsman bin Affan sama Ali bin Abi Thalib. Ya, itu keempat itu merupakan Khalifah Ar-Rasyidin. Nah, jadi kita pada siang ini akan membahas salah satu dari keempat itu, yaitu tentang Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sebelum kita masuk ke materi lagi ini, Ibu mau nanya, ada yang tahu tentang makna dari khulafa itu sendiri? Khulafa itu Yuk, ada yang tahu nggak arti dari khulafa? Ya, ada yang tahu? Ya, khulafa merupakan artinya pengganti. Terus kalau yang Rasyidin, ada yang tahu artinya? Rasyidin ini merupakan petunjuk. Jadi makna dari Khulafaur Rasyidin merupakan pengganti setelah Rasul. Nah, kita akan masuk ke materi kita, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah pertama. Jadi di sini Khalifah pertama kita yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Di sini Abu Bakar As-Siddiq memerintah hanya 2 tahun, dari tahun 632 sampai 634 Masehi. Nah, walaupun hanya 2 tahun, banyak kemajuan besar yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, yaitu memperluas kekuasaan Islam ke Persia sebagaimana Jazirah Arab hingga menaklukkan sebagian daerah Kekaisaran Bizantium. Pada masa awal pemerintahan, banyak tantangan yang dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Salah satunya yaitu suku-suku bangsa Arab yang tidak mau lagi patuh dengan kebijakan pemerintah Madinah semeninggalnya Rasulullah SAW. Karena mereka menganggap bahwa perjanjian yang dibuat bersama Rasulullah dengan sendirinya batal setelah wafatnya Rasulullah. Jadi tantangannya salah satu Abu Bakar As-Siddiq itu yaitu dari masyarakat Arab itu sendiri, karena mereka menganggap perjanjian yang telah dibuat dengan Rasul itu sudah batal dengan sendirinya karena Rasul itu sudah wafat. Terus karena sikap keras kepala dan penentangan mereka yang dianggap bisa membahayakan pemerintahan dan agama Islam, maka Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menyuruh perang melawan Kumandan. Terjadinya perang Ridha dengan Khalid bin Walid sebagai panglimanya. Dalam perang ini Khalid bin Walid merupakan panglima yang banyak berjasa. Nah, jadi itu tadi sedikit sekilas sejarah perjalanannya Abu Bakar As-Siddiq dalam memimpin Khulafaur Rasyidin. Ada yang ditanyain sampai sini? Gak ada ya? Nah, baik, nanti kita sambung
lagi minggu depan materi kita tetap sama, yaitu Khulafaur Rasyidin. Kita akan membahas tentang kemajuan-kemajuan yang telah didapatkan pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Cukup sekian dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Pada sehat semua? Untuk semua ya ini ya. Pada kesempatan siang hari ini, Ibu akan membawakan materi tentang Khulafaur Rasyidin. Secara istilah, pengertian Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin umat sekaligus kepala negara yang telah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW setelah Nabi Muhammad wafat. Jadi Khulafaur Rasyidin bertugas menggantikan tugas-tugas dari Rasulullah SAW. Sedangkan anggota dari Khulafaur Rasyidin sendiri yaitu ada 4. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi juga. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Yang ketiga ada Utsman bin Affan. Dan yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Nah, pada kesempatan kali ini gue akan membahas lebih secara singkat tentang biografi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab merupakan salah satu Khulafaur Rasyidin sekaligus tokoh Islam yang dikenal dengan tegas, pemberani, dan juga paling berpengaruh bagi penyebaran agama Islam sendiri. Umar bin Khattab merupakan ayah dari salah satu istri Rasulullah SAW yang bernama Hafsah. Siapa istrinya? Hafsah. Selain sahabat juga merupakan ayah dari istri Nabi Muhammad, ya, salah satu istri dari Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Naufal. Umar bin Khattab adalah keturunan Abdul Uzza al-Quraisy dari salah satu suku yang mulia yang bernama suku Adi. Jadi orang tua Umar bin Khattab bernama Khattab bin Nufail dan Hantamah binti Hashim. Umar bin Khattab lebih tua 4 tahun dari Nabi Muhammad. Beliau masuk Islam pada saat masa Nabi yang kelima, pada tahun kenabian yang kelima. Beliau tak pernah takut untuk menyatakan suatu kebenaran di hadapan siapapun, sehingga tidak heran pada saat Umar bin Khattab memeluk agama Islam, beliau termasuk dalam barisan kaum muslimin yang ditakuti oleh kafir Quraisy. Saat beliau sudah memasuki agama Islam, beliau pula yang paling berani dalam membenarkan agama Islam dan menghadapi segala musuh-musuh agama Islam. Umar bin Khattab diberi dengan beberapa julukan atau beberapa gelar. Yang pertama, Singa Padang Pasir. Yang kedua, Al-Faruq. Dan yang ketiga, Amir Al-Mu'minin. Masa Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab selama 10 tahun 6 bulan, yaitu dari 634 Masehi sampai 644 Masehi. Nah, penaklukan tersebut juga membawa dampak positif bagi agama Islam. Di antaranya pertama, pertumbuhan Islam yang semakin pesat dan kondisi politik yang semakin stabil. Pada saat sebelum wafat Umar bin Khattab mengangkat komisi pemilih atau syura untuk memilih penerusnya. Jadi beliau wafat karena ditikam oleh seorang nabi.
budak bernama Abu Lu'lu'ah saat hendak mendirikan sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi. Nah, dari sini ada yang ingin tanyakan tidak tentang biografi singkat Umar bin Khattab, salah satu khulafaur rasyidin atau penerus dari Nabi Muhammad SAW. Bu, ya, ternyata mengapa Umar bin Khattab diberi julukan Al-Faruq? Kita tampung dulu. Ada lagi yang mau nanya? Ya, Apa? Pertanyaan apa? di antara keempat Khulafaur Rasyidin, siapakah yang paling berpengaruh terhadap umatnya? Yang paling berpengaruh terhadap umatnya. Siapakah di antara Khulafaur Rasyidin yang paling berpengaruh terhadap umat Islam maksudnya ya? Pertanyaan kenapa Umar bin Khattab diberi gelar Amir al-Mu'minin? Mengapa Umar bin Khattab diberi gelar Amir al-Mu'minin? Kita jawab satu persatu ya. Yang pertama tadi pertanyaan dari Nia, yaitu mengapa Umar bin Khattab diberi julukan atau gelar Al-Faruq? Ya, karena Umar bin Khattab merupakan seseorang yang memiliki kepribadian yang tegas serta pemberani, dan beliau juga sangat kuat dalam memperjuangkan kebenaran. Jadi itulah sebab Umar bin Khattab diberi julukan Al-Faruq. Di antara keempat khulafaur rasyidin yang paling berpengaruh terhadap umat Islam itu ya tadi Umar bin Khattab. Mengapa? Karena Umar bin Khattab selain tegas, pemberani, memiliki prinsip yang teguh, beliau juga kan merupakan seseorang yang paling ditakuti oleh seluruh umat, termasuk musuh Islam sendiri, yaitu suku Quraisy. Paham? Selanjutnya pertanyaan terakhir, yaitu mengapa Umar bin Khattab diberi julukan atau gelar Amir al-Mu'minin? Diberi gelar Amir al-Mu'minin karena Umar bin Khattab merupakan komandan yang tegas, yang kuat, komandan dari orang-orang yang beriman. Jadi siapapun yang mau mengganggu orang beriman akan berhadapan dengan Umar bin Khattab. Paham sampai sini? Paham. Baik, mungkin cukup itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin dilontarkan, bisa dilontarkan dalam pertemuan berikutnya. Terima kasih atas partisipasi kalian. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Ibu. Hari ini siapa yang nggak masuk? Sabdul sama Siti, Bu. Sabdul sama Siti. Kenapa nggak masuk? Sabdul sakit, kalau Siti nggak tahu, Bu. Siti nggak tahu, Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya dibimbing doanya. Baik, sebelum memulai mata pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa mulai. Doa selesai. Baik, ada yang sudah tahu kita hari ini akan mempelajari tentang apa? Lanjutkan materi yang kemarin, Bu. Kemarin kita belajar tentang apa? Umar bin Khattab. Ya. Jadi kemarin kita kan mempelajari tentang Khulafaur Rasyidin. Kita kemarin sudah membahas tentang masa Khalifah Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kita hari ini akan mempelajari
yaitu masa Khalifah Utsman bin Affan. Ada yang sudah tahu Utsman bin Affan? Belum, Bu. Belum. Belum belajar. Belum, Bu. Nah, jadi Utsman bin Affan adalah seorang khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab. Utsman bin Affan memiliki nama lengkap Utsman bin Affan bin Al-Ash bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abd Manaf, lahir di Mekah pada tahun ke-6 Amul Fil atau sering disebut dengan tahun gajah. Nah, jika dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW, umur Utsman bin Affan ini 5 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Ketika saat Nabi Muhammad mulai berdakwah dan menyebarkan agama Islam, Utsmanlah yang pertama kali masuk dan Utsmanlah orang pertama yang mempercayainya. Sahabat dari Nabi ini tergolong dalam kelompok as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Khalifah Utsman bin Affan ini dulu dia lahir dalam keluarga yang cukup mampu ya, dari saudagar yang kaya raya. Akan tetapi walaupun dia kaya raya, dia tidak sombong. Justru beliau itu dikenal sebagai orang yang dermawan dan suka menolong sesama. Nah, karena banyaknya kebaikan beliau ini yang dilakukan beliau, maka beliau ini dinikahkan dengan putri Nabi Muhammad, yakni Ruqayyah. Nah, setelah Ruqayyah wafat, kemudian beliau dinikahkan lagi dengan putri Nabi Muhammad yang bernama Ummu Kulsum. Nah, maka dari itu beliau diberi julukan Dzun Nurain atau yang memiliki dua cahaya. Nah, dalam masa pemerintahan Utsman bin Affan ini berlangsung selama 12 tahun. Utsman bin Affan mengembangkan Islam ke beberapa daerah ya, yang sebelumnya belum sempat dicapai oleh khalifah sebelumnya. Khalifah sebelumnya siapa? Umar bin Khattab. Jadi beliau ini mengembangkan Islam ke beberapa daerah yang sebelumnya belum sempat dicapai oleh Umar bin Khattab. Nah, pada masa ini umat Islam sedikit kecewa karena apa? Karena perbedaan sifat antara Utsman bin Affan dengan Umar bin Khattab, yang mana Umar bin Khattab itu kan terkenal dengan sifat yang apa? Lembut, Yang keras. Umar bin Khattab yang tegas. Nah, kalau yang Utsman bin Affan ini baru dia memiliki sifat yang cenderung lembut. Nah, karena sifat yang cenderung lembut itu membuat Islam pada saat itu sedikit melemah. Sampai sini paham? Paham. Nah, lanjutkan. Nah, ketika pada masa pemerintahannya ini, kebijakan dari Utsman yang paling disorot karena apa? Ketika ia mengangkat kerabat-kerabat serta keluarganya untuk menduduki jabatan penting seperti gubernur di daerah-daerah kekuasaan Islam. Jadi ketika masa pemerintahan Utsman bin Affan ini mengangkat kerabat-kerabatnya untuk menduduki jabatan penting. Ada yang tahu pada saat masa pemerintahan Utsman bin Affan selain perluasan daerah apa yang dikembangkan? Belum tahu, Bu. Belum tahu, Bu. Lihat itu pembangunan. Ya, seperti pembangunan dalam kota, membangun bendungan agar mencegah banjir, terus jalan-jalan di perkotaan, jembatan, masjid, dan juga beliau meluaskan Masjid Nabawi. Nah, ketika pada akhir pemerintahan Utsman bin Affan ini, Utsman bin Affan itu tidak meninggalkan sedikit pun pesannya, karena beliau meninggal secara tiba-tiba. Beliau itu dibunuh pada saat beliau sedang membaca Al-Quran di rumahnya. Dan beliau wafat pada usia 83 tahun. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Penjelasan ibu cukup mudah untuk dipahami? Sudah.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.